Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan, marilah kita memulai aktivitas pada hari ini dengan mengawalinya dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada kali ini. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat jasa beliaulah, atas jasa Nabi Muhammad lah kita dapat menghirup, dapat menikmati hidayah, mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Baik mahasiswa-mahasiswi semua, pada kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yakni pada materi pembentukan portofolio yang efisien. Sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya, mata kuliah kita yakni manajemen investasi dan portofolio ini yang akan menghasilkan seberapa baiknyakah, seberapa optimalkah hasil dari penempatan sumber daya atau dana yang dimiliki oleh kita ataupun suatu perusahaan pada beberapa pilihan investasi. Misalkan kita memiliki dana 1 miliar yang akan kita tempatkan pada, contohnya adalah 3 instrumen investasi, yang manakah dari instrumen investasi tersebut, dari pilihan tersebut, dari alternatif tersebut yang menghasilkan nilai yang tertinggi dengan mempertimbangkan risiko dan juga imbal hasil yang akan kita dapatkan. Dalam membentuk program investasi yang efisien, seorang investor harus berpegang pada asumsi tentang perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi yang akan dipilih. Antara lain, semua investor sebagian besar tidak menyukai risiko, risk averse. Mereka menolak untuk risiko. Kita pahami hal tersebut. Pasti seorang investor akan memilih zero risiko, 0% risiko. Ataupun jika terpaksa harus memilih, maka biasanya yang dipilih adalah risiko yang terkecil. Pemilihan tersebut yang diambil yakni berdasarkan profil risiko masing-masing investor. Risk appetite-nya bagaimana? Inilah yang menjadi pertimbangan sebagian besar investor. Dan yang kedua adalah investor cenderung akan memilih investasi dengan risiko rendah. Iya, sebagaimana tadi bahwasanya jika tidak ada yang zero risiko, maka akan diambil yang memiliki risiko terendah, paling rendah. Ada namanya risk free rate. Contohnya, banyak investor yang menempatkan dananya, sumber dananya pada instrumen investasi deposito misalkan. Kenapa mereka, para investor itu memilih instrumen investasi berupa deposito? Sekalipun deposito itu memiliki tingkat risiko yang rendah, bahkan dapat dikatakan zero risiko atau 0% risiko. Karena deposito yang nominalnya di bawah 2 miliar itu dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Inilah yang menjadikan pilihan dari para investor dalam memilih instrumen deposito. Jika mereka memilih untuk menambah laba atau pendapatan selain daripada deposito, barangkali ada pilihan lain seperti
reksadana ataupun bermain saham langsung. Reksadana dan saham memiliki tingkat risiko yang berbeda dengan deposito. Lebih tinggi tingkat risikonya daripada deposito tersebut. Namun, reksadana dan juga saham memiliki potensi pendapatan yang lebih besar, potensi hasil yang lebih besar daripada deposito tersebut. Inilah salah satu contoh dari beberapa alternatif investasi yang dipilih oleh para investor. Fungsi utilitas dan kurva indiferen. Fungsi utilitas atau fungsi kegunaan. Dalam manajemen portofolio, fungsi utilitas menunjukkan preferensi atau yang diutamakan investor terhadap pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan return yang diharapkan. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai fungsi matematis yang menunjukkan semua nilai dari berbagai alternatif yang ada. Semakin tinggi nilai suatu pilihan, maka semakin tinggi utilitas atau manfaat atau kegunaan dari alternatif tersebut. Di hadapan kita ada grafik, yakni tentang return yang diharapkan dan risikonya. Ini ada grafik U3, U2, dan U1 garisnya. Ini adalah fungsi utilitas. Semakin tinggi utilitas yang diharapkan, maka semakin tinggi pula risikonya. Ini ada pilihan-pilihannya. Dalam memilih portofolio, yang kita ketahui bahwasanya portofolio merupakan gabungan atau kombinasi dari berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Penentuan portofolio yang optimal merupakan sesuatu yang sangat penting bagi investor, karena diyakini mampu memberikan return atau imbal hasil yang optimal dengan risiko moderat yang dapat dipertanggungjawabkan. Portofolio efisien adalah portofolio yang menyediakan return yang maksimal, imbal hasil yang maksimal bagi investor dengan tingkat risiko tertentu yang dapat diterima. Atau portofolio tersebut menawarkan risiko terendah dengan tingkat return atau imbal hasil tertentu. Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang terdapat pada portofolio efisien. Di sini adalah bagaimanakah grafik dalam memilih portofolio. Dari utilitas 1 dan utilitas 2 ada grafik A, B, C, D, E, G, F, G, dan H. Ini akan kita pelajari pada pemilihan portofolio nanti dari berbagai alternatif pilihan yang ada. Demikian pembelajaran pada pembentukan portofolio yang efisien. Kita akan lanjut kepada bagaimana cara kita memilih portofolio. Contohnya dari saham. Saham manakah yang akan kita pilih? Sampai jumpa pada video berikutnya. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.